Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman belajar Al-Quran semua. Kali ini kita akan mencoba untuk membacakan ayat kursi, ya, di mana ayat ini merupakan satu ayat yang biasa kita baca ketika dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut, dalam keadaan memohon pertolongan Allah Ta'ala. Dan memang di sini arti dan juga maksud dari ayat ini begitu besar sehingga kita menjadikan ayat kursi ini sebagai ayat yang bisa dikatakan sebagai satu ayat yang mudah dihafal dan juga memohon perlindungan Allah Ta'ala dari segala ketakutan kita. Baik, kita akan langsung saya bacanya ayat kursi ini. Perhatikan panjang pendek dan juga cara baca dari makhrajnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya, jadi cara bacanya harus minimal seperti itu. Jadi panjang pendeknya kita betulkan, kita perbaiki, dan juga cara pembacaan makhrajnya juga sebaik mungkin, sebisa mungkin teman-teman. Teman-teman harus perhatikan di sini akan saya jabarkan dari mulai ayat yang pertama kita baca tadi sampai di ayat yang ke 255 di sini, ya. Kita akan jabarkan makhrajnya, maksudnya, kemudian juga tajwidnya, hukum bacaan dari ayat kursi ini. Baik, kita akan jabarkan tajwidnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu, la-nya panjang dalam kata Allah di sini. Allahu la ilaha illa, ya. Jadi di sini terjadi huruf mad, la-nya panjang, dan kemudian dia menghadapi alif di sini. Maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Ya, kenapa disebut mad jaiz? Karena memang antara la dan ilaha ini dalam kata yang berbeda, ya. La ilaha itu dalam kata yang berbeda, sehingga dia disebut dengan mad jaiz munfasil dan dibaca 4 harakat dengan ditandai tanda seperti ini, tanda yang bergelombang ini, ya, tanda yang bergelombang. Ini dibaca 4 harakat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La di sini panjang, ada tasydid, illa, ya, la-nya panjang, illa huwa, ya, seperti itu. Al-hayyul qayyum. Ini panjang juga, dan dia ada di akhir pemberhentian atau akhir ayat, maka dia disebut dengan
mad alif disukun dan dibaca boleh 2 harakat, boleh 4 harakat. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. La panjang 2 harakat. Ta'khudhuhu, hu-nya di sini panjang ya. Karena dia dhammahnya terbalik ya. Kalau ini dhammahnya seperti angka 9 ya. Dan ini angka 6. Jadi terbalik dia. Oleh karena itu ini menandakan bahwa hu-nya di sini dibaca dengan 2 harakat panjang karena di sinilah domir dan hu-nya ini adalah pengganti dari kata Allah. La ta'khudhuhu ya. Tidak ada yang bisa, maksudnya artinya seperti itu, jadi hu-nya ini mengarah kepada Allah Ta'ala sehingga dibaca panjang ya untuk memuliakan Allah Ta'ala. Tidak didapati kepadanya ya, tidak didapati kepadanya sinatu ya, ngantuk, wala naum, juga tidak tidur. Allah Ta'ala itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Jadi hu-nya di sini dipanjangkan 2 harakat. Jadi dhammahnya di sini dibalik atau terbalik. La ta'khudhu sinatun, tanwin menghadapi waw atau tanwin atau nun mati ya, menghadapi waw di sini, maka ini terjadi hukum bacaan dengan idgham bil gunnah. Idgham bil gunnah itu dia harus ditahan atau disamarkan, didengungkan sedikit di sini. Sinatu ya. Sinatu wala naum. La-nya panjang 2 harakat. Naum, naum ini adalah madlin ya, atau apa ya, madlin itu adalah, jadi hukumnya adalah waw mati atau ya mati kalau dia huruf lainnya, tapi di sini adalah waw mati. Dia di depannya atau di kata sebelumnya atau di huruf sebelumnya itu tanda bacanya adalah fathah dan kemudian wawnya bertasjid atau bersukun maksudnya. Jadi dibaca wala naum, panjang. Naum baru masuk ke dalam mim. Ini disebut dengan mad lain. Mad lain atau madlin seperti itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hu-nya panjang, lahu ma panjang, ma-nya. Fis samawati wa ma fil ard. Fi di sini fa ya, yang berharakat kasrah bawah. Kemudian dia menghadapi di sini adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah di mana sinnya di sini bertasjid, maka dia harus fis sama fis, jadi langsung melebur ya, fa, fi-nya melebur ke dalam sin di sini yang bertasjid, baca ma fis samawati wa ma panjang, wa panjang 2 harakat, wa ma panjang 2 harakat ma-nya, fil ard ya. Di sini terjadi fa menghadapi alif lam qamariyah dan ya, komariah itu artinya bulan, jadi terang ya. Jadi tidak boleh didengungkan, tidak boleh ditahan. Fil ard, itu tidak boleh fil, tidak boleh seperti itu. Wa ma fil ard. Selanjutnya, ma zalladzi, ada dengung di sini. Nun mati atau nun sukun menghadapi huruf zal, yang ini merupakan ikhfa, huruf ikhfa, dan ini harus dibaca dengan dengung atau disengaukan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu, zi-nya panjang, yashfa'u 'in, nun mati menghadapi huruf dal. Ini adalah ikhfa juga, ikhfa yang paling dekat atau ikhfa akrab ya. Ta
dal dan to, nun mati menghadapi dal di sini. Jadi harus dibaca samar juga atau ditahan di sini ya. Indahu illa bi'izni. Hu panjang karena dhammahnya terbalik di sini ya. Kemudian setelah dia panjang, ternyata di sini dia menghadapi alif lagi. Dan oleh karena itu disebabkan oleh bertemunya alif di sini dia dibaca dengan 4 harakat ya. Ditandai dengan tanda yang bergelombang seperti ini. Indahu illa bi'izni. La-nya panjang. Hu illa 4 harakat, la-nya 2 harakat. Terusnya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma panjang, baina ini huruf lin. Kalau dia di akhir kalimat yang tadi seperti naum, ini adalah mad lin dan dia harus baca naum panjang. Tapi kalau di sini dia berada di tengah kalimat atau di tengah ayat. Jadi bukan di akhir kalimat seperti ini ya. Dia masih di tengah kalimat atau di tengah ayat, maka dia harus dibaca pendek, tidak boleh dipanjangkan. Ya'lamu ma baina, ya, jadi langsung ya. Baina, tidak boleh baina. Itu tidak boleh seperti itu. Tapi harus jelas, harus langsung dibaca. Ya'lamu ma baina aydihim, sama dengan ini. Ya, sukun menghadapi huruf fathah di sebelumnya, maka dia kalau di tengah ayat atau di tengah kalimat seperti ini, maka dia harus dibaca jelas juga. Tidak boleh ditahan sama sekali di sini. Kecuali kalau dia berada di akhir kalimat seperti ini. Baru dibaca panjang. Wala naum. Itu betul. Jadi kalau di tengah kalimat aidi, jadi aidi langsung tidak boleh ai. Nah, itu salah. Jadi sama seperti ini juga harus jelas. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma mim mati menghadapi waw. Ini adalah izhar syafawi. Jadi bibirnya, kedua bibir itu harus jelas, tidak boleh ada penahanan di sini. Him wa ma langsung, tidak boleh him wa ma. Nah, itu salah. Ya, jadi harus jelas. Mim mati menghadapi huruf waw. Ini disebut dengan izhar syafawi, atau izhar itu jelas dan syafawi itu kedua bibir ya. Jadi kedua bibir kita itu ketika mengucapkan ini harus jelas. Aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna. La-nya panjang, hi panjang, panjang. Nabi syai'im, nun mati atau tanwin, ini tanwin menghadapi huruf mim, maka dia harus ada penahanan di sini. Nun mati atau tanwin menghadapi mim, di sini menghadapi mim, dia disebut dengan hukum idgham bi gunnah ya. Mungkin teman-teman masih ingat apa saja huruf idgham bi gunnah. Buat teman-teman yang masih hafal, jadi teman-teman harus praktekkan bahwa di sini ada terjadi tanwin atau mim ya, bertemu di dalam satu kata ini, bisyai'im, yang disebut dengan idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah itu adalah ya, nun, mim, dan waw. Ya, jadi yanmu, kalau untuk lebih mudah mengingatnya dibaca yanmu ya. Min ilmihi, nun mati menghadapi ain, izhar, tidak boleh dibaca atau tidak boleh didengungkan di sini. Min ilmihi illa, hi panjang 4 harakat karena hanya panjang menghadapi alif, kemudiannya dibaca 4 harakat. La panjang 2 harakat. Ilmihi illa bima, ma-nya panjang. Sya,
Ini juga dibaca dengan 4 harakat dan disebut dengan mad wajib mutasil. Kenapa mad wajib? Karena dia adalah di dalam satu kata yang sama ya. Terjadi pertemuan mad tabi'i, sya menghadapi huruf hamzah atau alif ya. Jadi hamzah dengan alif itu sama. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Hussama ya, masuk melebur langsung ke dalam tasydid. Hussamawa, ma-nya panjang, wa-nya panjang. Tiwal ard wala ya'uduhu, la panjang, u di sini, ya u panjang, duhu, hu-nya panjang. Hifzuhuma, ma-nya panjang. Wa huwal aliyyul azim. Ya. Wa huwal, wa-nya menghadapi alif lam di sini. Langsung melebur atau masuk. Tetapi tidak boleh ditahan karena ini adalah alif lam qamariyah, alif lam yang harus dibaca dengan jelas. Jadi harus huwal aliyy, tidak boleh huwal, itu salah. Jadi harus betul-betul langsung dilepas, tidak boleh ada ditahan-tahan di sini. Wa huwal aliyyul azim. Sama dengan ini. Yul ya. Yul azim. Ini adalah alif lam qamariyah yang harus dibaca jelas. Wa huwal aliyyul azim. Baik teman-teman, itu dia pelajaran kita tentang cara membaca ayat kursi ya, dengan panjang pendek yang tepat, yang pas. Jadi teman-teman praktekkan nanti di rumah. Perhatikan lagi apa yang sudah saya ajarkan tadi di sini, panjang pendeknya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya dengan tajwid yang sudah saya pelajarkan di sini. Dan teman-teman bisa dengan mudah menghafal ayat ini yang merupakan ayat kita ketika kita menghadapi suatu kesulitan, menghadapi ketakutan yang besar dan memuji Allah Ta'ala dengan melafazkan atau melafalkan ayat kursi ini ya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita karunia untuk bisa lebih mudah belajar Al-Quran, dan juga buat para pemula yang belum mengenali tajwid, semoga sedikit banyak bisa membantu teman-teman untuk mempelajari tentang tajwid. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe. Terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menyaksikan. Akhirul kalam, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.